warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Mesin. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para pengurus DKM Ar-Rahman beserta seluruh jajaran insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati, saya banggakan para sesepuh, tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan, pengurus Majelis Ta'lim atau DKM yang hadir pada kesempatan ini, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku sekalian, para pecinta surga, para pecinta Al-Quran, yang alhamdulillah pada hari ini semuanya bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat wal afiat. Selawat salam semoga tercurah limpah pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya yang akan terus memegang teguh terhadap ajaran Allah dan juga sunnah Rasulullah sampai kita diwafatkan oleh Allah, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini yang usia TK mana? Ada usia TK? Apa? Terimaan. Ada yang masih TK? SD? Kelas 1 ada? Nah, kelas 1 ngacu. Yang paling besar nih kelas berapa? S3 SMP. SMA ada. Masya Allah. Itu yang di belakang itu kelas berapa, Bu? Ibu kelas berapa? Masya Allah ya. Ini ada orang tua juga, orang tua atau majelis salim, pendamping, ya insya Allah mendampingi anak-anak semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah setelah tadi sudah diisi materinya oleh Kak siapa namanya? Kak Imam, ya. Insya Allah kalian lebih semangat untuk melangkah lagi memasuki gerbang pintu Ramadan. Sekarang tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa bulan Syaban? Kira-kira sekarang tanggal berapa bulan Syaban? Tanggal 23. Berarti Ramadan tinggal berapa lagi? Insya Allah 7 hari lagi. Syaratnya Ramadan harus meru'yat hilal, ya. Jadi Bapak sekarang dikejar-kejar. Nama Bapak hilal, ya. Jadi dikejar-kejar oleh pemerintah. Kalau sudah dilihat ya Pak ya, berarti sudah harus puasa. Abdi kalau resan gaduh tatang kita namanya paru'yat, jadi mudah-mudahan abdi terus Pak. Jadi upami tos ngaru'yat hilal mah kedah puasa, kedah lebaran gitu. Alhamdulillah. Baik, Bapak minta waktunya adik-adik setengah jam ke depan kita coba untuk mengulang lagi materi kita tentang persiapan menghadapi Ramadan. Siapa yang mau puasa nanti di bulan Ramadan? Alhamdulillah ya. Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya begini, qad ja'akum Ramadan atau atakum Ramadan. Kata Rasulullah, sebentar lagi akan datang bulan Ramadan.
Ramadan itu kata Rasulullah bulan yang penuh dengan keberkahan, syahrul mubarak. Ibtaradallah, Allah mewajibkan siangnya untuk berpuasa, sedangkan malamnya dihidupkan dengan menghidupkan malamnya, yaitu tadi disampaikan dengan melaksanakan sholat sunnah taraweh. Nah, ibu, bapak, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin kita sudah sering berdoa. Masih apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana ighfir lana dunub. Ya Allah, berkahi kami di bulan dan bulan, serta sampaikanlah berjumpa bulan Ramadan. Minta keberkahan di bulan Rajab, bulan Syaban. Bulan Rajab sudah selesai. Kita mau masuk bulan apa? Ramadan. Sekarang kita berada di bulan Syaban. Bulan Syaban itu nggak kalah mulianya, nggak kalah agungnya. Ya, di antara kemuliaan bulan Syaban, di antaranya Allah mengampuni dosa-dosa orang yang beriman, kecuali dua orang kata Allah yang nggak akan diampuni. Siapa? Yang pertama orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tuh nggak mau diduain, karena Allah yang ngasih kita rizki, Allah yang ngasih kita nafas, Allah yang menjamin hidup kita. Makanya kita harus beribadahnya kepada Allah, nggak boleh ke yang lain. Ya, nanti kalau kalian udah gede kerja di satu perusahaan, perusahaan itu yang menggaji kita, maka kita wajib taat, berbakti, mengoptimalkan seluruhnya untuk siapa? Untuk perusahaan tersebut. Nggak boleh menduakan. Sama, Allah memberikan banyak kehidupan kepada kita, napas Allah berikan, rezeki Allah berikan, maka wajar kalau Allah nggak mau didoain. Ya, orang musyrik itu adalah orang yang menyekutukan, menduakan Allah Subhanahu. Makanya kalau kita sholat, doa iftitahnya apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillah ikasira wa subhanallahi bukratan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Tahu nggak artinya itu apa? Adik-adik, tahu nggak artinya apa itu? Doa iftitah yang kita baca, tahu nggak artinya? Tahu nggak? Mau tahu nggak? Mau tahu ya? Kita baca Allahu Akbar kabira, Allah Maha Besar. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu, ya Allah, sesungguhnya aku menghadapkan wajah kepada siapa? Yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ujungnya wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang musyrik. Ya, musyrik itu menyekutukan Allah. Ingat, Allah nggak mau didoain. Yang perempuan ini yang udah SMA, jangan dulu pacaran ya, nanti pacaran mah udah nikah ya. Itu kalau sekarang kalian boncengan, halal apa haram? Haram ya. Nanti mah kalau udah nikah mah tuh tanyain Retno, siapa lupa lagi? Reno udah mutazawiz, nikah, dibonceng sama istrinya di belakang, dipeluk, boleh nggak? Boleh, halal ya. Kalau sudah nikah itu halal. Makanya Allah itu nggak mau didoain nih. Tanyain istrinya, pasti nggak mau didoain. Ya, kalian juga nanti kalau udah punya suami, suaminya pengennya setia. Kita juga harus setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang nggak akan diampuni dosanya kata Rasulullah adalah masyahid, yaitu siapa? Orang yang bermusuhan. Kemarin kan nisfu Sya'ban, ya, pertengahan Sya'ban. Hadis tentang kemuliaan keagungan nisfu Sya'ban itu semuanya betul, cuman cara mengisinya berbeda-beda. Makanya kata Rasulullah, awas, hanya orang yang musyrik dan orang yang bermusuhan nggak mau diampuni sama Allah.
mau masuk Ramadan, maka hati kita harus bersihnya punya. Tadi anu nuju pasea sareng suaminya gencatan senjata heula. Nya, sebab naon ibu, Ramadan itu kayak tamu yang akan datang. Kalau ada tamu yang mau datang ke rumah kita berantakan, kotor, kira-kira tamunya betah nggak Pak? Nggak akan betah, apalagi tamunya agung. Misalnya tamunya gubernur kita, Bapak Aing ya, gitu. Saya mau datang nih ke rumah, tapi kalau nggak bersih, betah nggak Bu? Enggak, paling 1 menit 2 menit nggak betah, bau, apalagi banyak bau, betul nggak Bu? Ramadan itu kata Rasulullah seperti tamu yang agung, mau datang ke kita, supaya betah di kita, maka kitanya harus bersih. Sekarang kita harus bebersih. Bebersihnya pakai apa? Pakai rinso, pakai deterjen, pakai sikat semuanya. Pulang dari sini badannya disikat. Pakai apa? Pakai rinso. Ya. Gimana cara bersihin hati Bu? Adik-adik, gimana sih cara bersihin diri kita? Istighfar, subhanallah, astagfirullah gitu ya. Astagfirullah ya. Biasanya kita istighfar itu sehabis apa? Sehabis Makanya cara membersihkan diri diantaranya kata Rasulullah, bulan Rajab kita kemarin udah belajar tentang apa? Sholat. Rasulullah menyampaikan masalus sholawatil khamsi, bermisalan, perumpamaan sholat yang 5 waktu itu sapertos naon Pak? Sholat anu 5 waktu teh sapertos urang ibak di hiji walungan. Kita mandi di satu tempat 5 kali mandinya, maka pasti badan kita bersih. Orang yang suka sholat itu pasti bersih. Ya, suka sholat 5 waktu nggak nih adik-adik yang SMA? Bersih. Wajahnya saya kemarin ngisi Rajaban di SMK ya, kepala sekolahnya tuh sampai bilang, ternyata anak SMP SMA sekarang bapak pun ternyata upami di pasihan jajan teh tercekap kunaon meser nate skincare, karena wajahnya sekarang itu beda-beda. Anak SMP SMK sekarang, bapak betul kepala sekolahnya sampai bilang, Ustaz sekarang itu benten sarang kapungkur ya ibu nuju SMP SD SMA nuju tos apalkan skincare, malah pahilinya ayah ibu-ibu kesanes di skincare di presscare nya tutup ya. Disangkana teh cenah presscare eta apalagi pemutih gitu. Ya. Nah, bagaimana orang Islam itu cukup dengan wudhu? Ya, wudhu itu kata Rasulullah gurran muhajjalin. Kalau pengen kelihatan glowing, kelihatan cerah wajahnya, sering-seringlah dibasuh dengan air wudhu. Ya, hei, adik-adik, mau gak wajahnya cerah? Mau. Caranya gimana? Wudhu. Ya, dengan wudhu, sholat 5 kali minimal, apalagi ditambah dengan sholat sunnah, insya Allah itu jaminan dari Rasulullah, orang yang suka membasuh wajahnya dengan wudhu burwan muhajjalin. Apalagi nanti kata Rasulullah, membedakan umatku dengan umat yang lain di yaumil qiyamah, di padang mahsyar Bapak, itu adalah dari apa? Min asaril wudhu, dari bekas wudhunya. Makanya wajahnya harus sering dibasuh dengan wudhu. Siap ya? Sebentar lagi mau Ramadan. Kata Rasulullah, Ramadan itu adalah tamu yang agung. Maka kita harus siapkan dengan apa? Bersih-bersih. Supaya Ramadannya betah di kita. Hei, kenapa sholatnya nggak suka betah lama-lama? Awas, nanti sebentar lagi kan mau, kalau nggak salah malam Sabtu ya. Udah pokoknya mah Ramadan tuh kita puasa tanggal 1 Ramadan lah semuanya barengnya Bu ya. Insya Allah ya. Kalau jadi malam Sabtu kita udah taraweh. Siap nggak taraweh? Ya. Dari sekarang mukenanya dibersihin. Nggak usah yang baru, yang pentingnya bersih, pakai parfum. Biar yang berjamaahnya betah. Kalau mukenanya bau bisa-bisa pingsan ya. Siap yang laki-laki, awas nih yang adik-adik nih, nanti kalau taraweh jangan di saf belakang, apalagi main petasan.
Rasulullah menyampaikan, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau pengen diampuni dosanya, diantaranya adalah orang-orang yang istiqomah sholat taraweh qiyamul lail dari awal sampai akhir. Jadi tarawehnya jangan malam pertama. Malam pertama mah suka penuh nggak? Bu, suka penuh ya? Malam pertama mah di Masjid At-Taqwa penuh. Sampai sendal juga di luarnya. Iya, ini sendal mah di luar. Di mana-mana penuh ya, Bu. Tapi harus istiqomah. Makanya saya sering menyarankan Bapak kalau bisa mah taraweh memang boleh, sunnah di rumah sendiri boleh. Dan Rasulullah juga cuma 3 kali. Selanjutnya Rasulullah nggak berjamaah, takut menjadi wajib. Tetapi kalau bisa kita itu tidak sehebat imannya para sahabat. Kalau bisa tarawehnya ya di masjid, yang dekat musola ke musola, ya nyabring ke masjid ke musola, supaya apa? Tidak ketinggalannya banyak. Kalau di rumah itu yang ada mah apa? Males, hoream. Jadi taraweh sawarenya. Ibu-ibu alasan, nanti aja taraweh mah jam 8. Udah jam 9 malam keweh mau sahur. Tungtung nama ke taraweh. Mendingan istiqomah di masjid, yang dekat masjid atau musola. Kita jadi makmum enak. Makmum mah gak mikirin surat, apalagi yang 23 rakaat ya. Kebayang suratnya. Gitu. Mending makmum. Ya, imamnya cepet, alhamdulillah. Iya, imamnya lambat, sabar. Engkau bubar, imamnya lambat, bubar ulah ya. Sabar. Kapan lagi kita bisa sholat tahajud bareng-bareng? Ya, sok. Ibu sekarang bulan Syaban suka nggak sholat tahajud? Susah bangunnya. Tapi kalau nanti di Ramadan itu tahajudnya diawalkan, sholat malamnya diawalkan, taraweh nikmati, syukuri, datang ke masjid berjamaah, penuhi masjidnya. Dari awal sampai akhir, Pak. Makanya upami badai meser acuk di ayuna. Kalau pengen beli baju baru tadi sekarang biar nggak keganggu tarawehnya. Betul nggak, Bu? Lagian itu siapa sih, Bu, yang mensunahkan mengharuskan lebaran teh pakai baju baru? Siapa sih pertama kali? Ya, ayah-ayah wae gitu. Tapi dari ibu-ibu mah pinternya. Adik-adik sekarang mah caranya gimana? Dari rumah HP, klik keranjang kuning, akhirnya COD datangnya banyak. Mantap si bapak mah sekarang yang ditakutin teh bukan suara kuntilanak apa-apa, tapi suara takut yang itu. Itu yang ditakuti suara bapak-bapak sekarang. Karena ibu-ibunya pinter gitu kan. Nggak usah ke pasar sekarang kosong, Pak. Saya di Pagaden pasar itu nggak penuh. Karena sekarang itu kata Rasulullah, nanti akhir zaman itu taqarrubul zaman, taqarrubul aswaq, pasar itu menjadi dekat, tidak lagi jauh. Ternyata kebuktian sekarang orang dari rumah bisa belanja, ya gitu. Apalagi yang sering sholat duha, gara-gara itu doanya Allahumma in kana rizki, kalau lah rizkiku jauh dekatkan, akhirnya seueur paket daratan gitu. Saya doa dikabul gitu. Ya, Bu, ya adik-adik, hei adik-adik, anak soleh, baik, anak soleh, ya. Sebentar lagi ya. Jadi Ramadan itu seperti tamu. Mari kita persiapkan dari sekarang. Boleh nggak rumahnya dicet? Boleh. Dicet rumah itu udah Agustusan wae, Pak. Nih, Ramadan. Karena siapa yang berbahagia dengan masuknya Ramadan berarti apa? Min taqwal qulub. Hati kita betul-betul takwa kepada Allah. Masa kita nggak bangga mau masuknya Ramadan? Masa kita biasa-biasa aja? Masjidnya dibersihin, musolanya dibersihin, rumah kita juga beberes. Supaya apa? Supaya terasa nuansa Ramadan. Ramadan dikatakan mausimul khairat, zamanul hasanat. Ramadan itu adalah waktunya yang penuh dengan kebaikan, musimnya kebaikan. Sehingga jangan sampai ketinggalan untuk mendapatkan banyak pahala. Tadi disampaikan adik-adik, Ramadan itu apaan saja? Puasa. Dari kapan sampai kapan puasanya adik-adik?
Dari Sabtu sampai Minggu. Nah, dari fajar sampai maghrib. Disunahkan sahur. Suka sahur gak? Sahur. Ya kamu mah ngebangunin sahurnya yang senengnya gitu, sambil dipukul-pukul gitu kan, gak apa-apa. Anak-anak biarin ngebangunin sahur. Bapak-bapak ibu-ibu ngebangunin sahur dapat pahala. Ya Bu, apalagi ibu-ibu mah yang paling banyak pahala, nyiapin sahur, nyiapin buka puasa. Rasulullah menyampaikan, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah walaupun dengan seteguk air, karena dalam sahur itu ada barokah. Barokahnya apa? Barokahnya menghilangkan alasan lemes ketika puasa. Bu, kalau puasa lemes ya dek, lemesnya, tunduhnya, ya wajar. Dalam ayam puasa jag-jag curiga itu teh. Nah tuh, nah boleh tuh. Gitu puasa tuh jag-jag gitu lompatan. Jadi kalau puasa lemes ya wajar, karena puasa itu kita menahan lapar, menahan haus. Kenapa harus seperti itu? Biasanya kita makan sehari berapa kali adik-adik? Biasanya minimal kita makan sehari berapa? 3. Pagi, siang, sore. Ya. Nah kalau puasa malam, betul, malam opat berarti lah ya. Kesan ngawadang ya. Kalau puasa Ramadan berapa kali kalau ngikutin Rasulullah? Kalau ngikutin Rasulullah 2, betul. Apa saja? Sahur dan maghrib, buka puasa. Artinya apa? Ramadan mendidik kita tidak terlalu mengikuti hawa nafsu. Jangan terlalu cinta dunia. Hei, jam 5 maghrib, mau maghrib biasanya kemana? Keliling, cuci mata, ngabuburit, ya segala dibeli, betul nggak? Lihat kolak dibeli, es buah dibeli, gorengan dibeli, ya betul nggak? Tapi begitu maghrib, Allahu Akbar, adanya teh manis yang hangat dengan gorengan 1 cukup nggak? Kenyang nggak? Segitu nikmat dunia itu. Makanya apa yang kita butuhkan di dunia itu sebetulnya tidak banyak. Cuman kita kalah dengan apa? Keinginan, hawa nafsu. Akhirnya banyak yang mubazir. Betul nggak? Banyak yang mubazir. Makanya Ramadan itu mendidik kita supaya apa? Jangan terlalu mengikuti hawa nafsu. Nikmatnya buka puasa itu nggak banyak, betul nggak ya? Cuman teh manis yang hangat dengan gorengan itu aja. Selebihnya mah kadang-kadang perut kita nggak bisa nerima. Makanya menurut penelitian banyak umat Islam di Indonesia itu sering mubazir ketika bulan Ramadan. Ketika buka puasa maka ada yang namanya takjil. Takjil itu apa? Ngabatalan. Bu, adik-adik suka maghriban di musola, di masjid ya. Nanti kalau bulan Ramadan begitu azan maghrib harus ngebatalin dulu puasanya ya. Jangan puasa sampai isya, nggak boleh. Itu kebiasaan orang-orang Syiah. Kalau kita mah begitu maghrib harus membatalkan, bukan makan ya, tapi ngebatalin. Ngebatalin itu cukup dengan air atau teh manis. Tadi gorengan 10 ya Bu, leput 10 nyawareng ya temannya Bu, cukup saja 1 lah ya Pak ya. Udah gitu ke sholat maghrib, biar maghribnya rumah Nina, boleh makan. Habis itu isyanya ngabring ke masjid, sholat bareng-bareng berjamaah, langsung taraweh. Habis taraweh apa Bu? Makan lagi. Habis taraweh tadarus ya, tadarus, karena bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Makanya ada yang disebut dengan nuzulul Quran. Surat apa itu? Surat apa yang nerangin Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar? Surat apa?
Masya Allah 100 ya. Coba baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alf tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'in. Nah, surat Al-Qadar, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Nanti Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Harus dicari, karena kalau di malam Lailatul Qadar kita dapat pahalanya 1000 bulan. Berapa itu 1000 bulan? Sama dengan 83 tahun. Kalau kita sholat maghrib, isya, bersedekah, baca Quran, puasanya berbarengan dengan malam Lailatul Qadar, maka maghribnya, isyanya, sedekahnya, baca Qurannya sama dengan beribadah 1000 bulan atau 83 tahun. Seru nggak? Iya. Bisa nggak umur kita dijamin sampai 83 tahun? Kata Rasulullah, umur umat Islam itu, ya, umur umatnya Nabi cuma sampai 67. Nggak panjang. Kalau Nabi Nuh dulu berapa? 950 tahun. Nabi Ibrahim disunatnya umur berapa? 80 tahun. Jadi, tolong dibayangkan 80 tahun terus sepuh, ibu masih keneh anom. Karena dulu umat dulu itu panjang usianya. Nah kita, Rasulullah udah kasih petunjuk cuma 60-70 tahun. Hati-hati yang sudah 60, ada yang sudah 50 tahun. Berarti ke 60 tinggal 10 tahun lagi. Hati-hati. Ya, nyapanya anu tos 60 upami ningali yuswana Nabi 3 tahun deui teh. Ya, anu 62 berarti 1 tahun deui. 62 setengah tahun deui teh. Masya Allah. Nah, cina abdi mah 70, 80 berarti bapak mah dapat bonus. Kenapa dapat bonus? Sering silaturahmi. Karena orang yang sering silaturahmi, kata Rasulullah apa Bu? Dipanjangkan usianya, umurnya. Gitu. Kalau sering silaturahmi, kalau sering ngaji, kalau ibu-ibunya di Majlis Salimah, ibu-ibu sering ngajinya, tete silaturahmi, berarti yang sering ngaji itu panjang umur. Anu tara ngaji mah pondok ayah halangan ya punya gitu. Sering silaturahmi Pak, insya Allah panjang umur. Ada upami di bumi wae mah Pak riut terus ya. Kan ada peribahasa kata psikolog, laki-laki mah jarang bercerita. Bukan jarang bercerita, saudara sama Bu. Laki-laki itu pagi-pagi tengah hulung riut eta teh. Bari ninyu kopi riut gitu, bukan nggak mau cerita gitu. Ya, ngapain juga cerita, malah istri juga tambah riut ya Bu. Baik, adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hei, yang perempuan, yang laki-laki, yang SMA, sekali lagi ya, kalau pengen wajahnya cantik, seringlah puas. Tapi ingat, wajah cantikmu itu hanya akan membuat lelaki menatap, tetapi bagus akhlakmu yang akan menjadikan lelaki menetap. Kumaha barudak? Well, itu atuh. Ya, jadi jangan hanya sekedar bagus wajah ya, tetapi harus bagus akhlak. Laki-laki juga awas, hati-hati nih yang laki-laki, hei, jangan merasa paling gagah, paling hebat, paling segala-galanya. Laki-laki itu gagah ketika ada apanya? Ketika ada L-nya. Kalau nggak ada L-nya, mah apa jadinya? Hati-hatinya. Gagah itu kalau ada laki-laki itu ada L-nya. Makanya laki-laki nggak boleh sombong. Ya, apa tadi udah disampaikan sama Kak Imam, harus sayang kepada ibu, kepada orang tua. Saya sering sampaikan ke anak-anak SMA, SMK-nya, laki-laki yang hebat itu bukan laki-laki yang sering mencium tangan pacarnya.
Ya, tetapi laki-laki yang hebat itu yang sering mencium tangan ibunya. Tangan pacarnya mungkin lebih mulus, tapi doa seorang ibu itu lebih tulus. Betul nggak? Iya, hati-hati zaman sekarang. Zaman sekarang nggak boleh kita itu hanya sekedar terbawa zaman. Harus kuat ya, pribadinya harus kuat, imannya harus kuat, menjadi orang-orang yang cinta Allah, cinta Nabi. Baik, balik lagi ke Ramadan. Yang terakhir mungkin Bapak sampaikan bab Ramadan. Ramadan itu Rasulullah sudah menyampaikan, Allah sudah menegaskan dalam surat Al-Baqarah, nanti dibaca di rumah ya, 183 sampai 186. Ramadan itu hukumnya wajib. Wajib itu apa artinya? Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat siksa. Apalagi yang sudah balik. Ini yang kelas 1 udah puasa belum? Udah puasa. Puasanya sampai dulu apa sama maghrib? Ulang. Ya, nggak apa-apa. Kalau yang belum balik itu, kalau udah beribadah jadi tabungan. Nanti kalau udah balik itu udah banyak tabungannya, ya. Tapi kalau yang sudah balik, perempuan yang sudah haid, udah datang bulan, laki-laki nanti juga yang sudah balik, itu wajib, nggak boleh ninggalin kewajiban kepada Allah, termasuk puasa. Puasanya dikerjakan. Nahan lapar, nahan haus, berat nggak? Berat nggak? Enggak. Kalau di Palestina, puasanya itu bukan Ramadan saja. Mereka nggak makan, nggak minum hampir berapa? 390 hari ya? Dijajah sama Israel kemarin. Bukan hari, berapa tahun itu? Mereka kelaparan. Kita mah cuma sebulan. Itu juga alhamdulillah ya. Kalau makan masih banyak makanan, masih banyak buah-buahan. Nahan lapar, haus sesungguhnya tidak berat. Kata Allah, ayyaman ma'dudat. Cuman beberapa hari. Itu pun kalau lagi sakit boleh nggak puasa. Aduh, aku sakit apa? Sakit hati. Nah itu mah bukan. Ya, kalau sakit boleh nggak puasa? Boleh, kata dokter T. Kalau puasa nanti menyebabkan sakitnya tambah parah, boleh nggak puasa, nanti diganti di bulan yang lain, namanya qadha. Kalau yang punya kakek, neneknya udah sakit, kata dokter nggak sembuh-sembuh, itu mah cukup bayar fidyah. Jadi puasa itu nggak berat. Puasa itu bagi yang Ustaz, aku mah kalau puasa itu suka lapar. Ya, puasa mah pasti lapar. Cuman kata Allah, cuman beberapa hari saja. Bagaimana puasa ini akan membentuk kita menjadi pribadi yang mulia. La'allakum tattaqun. Tahu nggak kalian? Tahu nggak ulat? Hilir, terang ke hilir. Jijik nggak? Tapi kalau udah jadi kupu-kupu, indah nggak? Ya. Jadi kita itu di Ramadan mau dibentuk sama Allah. Dari manusia yang biasa-biasa saja menjadi manusia yang paling mulia. Karena orang takwa itu adalah orang yang paling mulia. Keluar Ramadan kayak kupu-kupunya. Nanti biasa hibernya. Indah, akhlaknya bagus, dilihat sama orang teh indah ya, tutur katanya sopan. Begitulah Allah ingin menjadikan kita dengan Ramadan itu adalah orang yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa lagunya dari Opik yang Ramadan? Ramadan tibra, Ramadan tibra. Jadi Ramadan itu pada tibra. Baik, kayaknya materinya sudah banyak tadi disampaikan ya. Intinya yang dari Bapak, dari Ustaz, nitip adik-adikku, ayo gaspol untuk Ramadan tahun ini. Gaspol tarawehnya, gaspol puasanya, jangan sampai ketinggalan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kita berdoa, Allahumma barik lana di Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan
Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat buat adik-adikku sekalian. Hari ini hari yang penuh barokah ya. Doain kakak-kakaknya yang dari DKM Ar-Rahman ya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang melimpah agar senantiasa bisa memberikan banyak manfaat kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja Bapak Ibu hapunten pilih ayat cara sanu kirang sae mugia naon anu didugikeun yang disampaikan memberikan manfaat khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi Bapak Ibu adik-adikku yang hadir pada kesempatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada door friends. Iya, buat teman-teman adik-adik, ini dosennya ditanya atau mau bertanya? Ayo, mau bertanya? Semua. Oke, siapa yang mau bertanya sama dosen? Ngacung, ayo. Bebas nanyanya. Ustaz, nomor sepatunya berapa gitu. Ayo, bebas nanyanya apa aja, Ustaz. Yang penting tentang Ramadan boleh. Salam dulu, salam dulu. Oh, ini ada teteh ya. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Sharing. Sharing ya. Kelas berapa sih? 11 ya. Apa pertanyaannya? Ya, pertanyaannya kalau menelan ludah apakah bisa membatalkan puasa? Pertanyaannya luar biasa. Bagus sekali ya. Jadi apa saja yang membatalkan puasa nanti ketika puasa kita nggak boleh makan, minum ya di siang hari sampai dengan maghrib. Dan yang sudah menikah tidak boleh berhubungan suami istri. Jadi kalau menelan ludah gimana? Di antaranya menelan ludah itu termasuk kebiasaan yang sering kita lakukan, maka itu tidak membatalkan puasa kecuali ludahnya dicampuri dengan makanan, ya permen gitu ya. Ya, sering nggak kalau lagi puasa menelan ludah, sering nggak? Sering, karena di sini memang produksi ya dari ludah itu sendiri. Tapi jangan keseringan gitu. Jadi nanti masuknya kepada hal yang makruh gitu ya, seperti itu. Tapi tidak membatalkan puasa. Ya, bagus pertanyaannya. Ya. Siapa lagi yang mau bertanya? Oh ya, ini dari perempuan juga nih. Ayo laki-laki itu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Pipit. Oh, pipi ya, pipi kanan, pipi kiri. Dari SMP. Oh, SMK Mukti, Masya Allah. Ya. Boleh nggak sih kalau puasa itu nggak sahur? Boleh nggak puasa nggak sahur? Ya, baik. Pertanyaannya bagus ya. Nanti kalau ditanyain lagi, kenapa nggak sahur? Boleh nggak puasa itu nggak sahur? Nah, jawabannya sebaiknya mas sahur, karena sahur itu mengikuti sunnah roh. Salah satu barokah dari puasa sahur itu adalah mengikuti sunnah Rasul, membedakan puasa kita dengan orang Yahudi. Kecuali kitanya kelupaan, ya, ketiduran, nggak ada ngebangunin, boleh nggak puasanya nggak sahur? Boleh saja, ya, boleh saja. Tapi sebaiknya dianjurkan, disunnahkan kita walaupun dengan seteguk air ya, nggak apa-apa, nggak usah banyak-banyak. Roti misalnya satu, air satu gelas ya, supaya puasanya juga lebih kuat dan subuhnya tidak
kesiangan. Makanya kalau sahur jangan terlalu pagi, jam 1, jam 2, masih jauh ke subuhnya. Bagusnya sahur itu mendekati sholat subuh. Kalau subuhnya jam 4:30, sahur jam 4 cukup. Jadi habis sahur itu kita persiapan sholat subuh, ya. Habis subuh baru kita tidur lagi. Jangan tidur lagi, tadarus ya, baca Quran. Kalau ketiduran, nah itu ibadah juga. Kalau ketiduran gara-gara kita capek mengamalkan amalan-amalan di bulan Ramadan. Bagus pertanyaannya ya. Terima kasih ya. Terima kasih Ustaz. Oh, doa ya. Mangga. Pangersa doa. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kakak-kakak panitia, mari kita sama-sama akhiri dengan berdoa bersama. Kita ikhlaskan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini menjadi acara yang banyak memberikan manfaat bagi kita semuanya. Allah menurunkan hidayah